Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah taklim Masjid Baitul Maqdis yang insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita wajib bersyukur kepada Allah karena sampai dengan pagi hari ini kita tetap istiqomah ya. Salat berjamaah di masjid yang mulia ini, kemudian ikut taklim, suatu majelis yang malah kita senang melihat Pak ini kita. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita limpah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurah kepada tujuan kita Nabi Muhammad SAW yang sahabatkan menantikan jauh-jauh. Bapak Ibu dan sekalian, saya senang sudah mulai ada yang muda-muda ini. Matur nuwun Pak Ustaz Fanan atas perjuangannya. Baik, mohon maaf Nun Sewu, minggu yang lalu saya belum bisa kesini karena kesibukan yang mendera, kemudian materi belum selesai. Dan alhamdulillah materi saya selesaikan dan saya kepingin memang kita membahas surat As-Sajdah ayat 27 ya, di mana kita belajar mentadaburi itu ya. Jadi temanya adalah, judulnya adalah usaha bidang peternakan dan pertanian. Ini kalau kita menemukan betul, kita tadaburi betul, ini merupakan derivat daripada ayat 27 surat As-Sajdah ya. Boleh saya berdiri Pak ini? Biar enak. Nah, ada so. Munafik. Ya udah. Enggak sekali lagi, kita dari Ustaz juga. Baik, oke. Sebagai pengantar, kita lihat, nah ini betul-betul Pak, mohon diperhatikan betul. Al-Quran di samping harus dibaca sebagai tadarus, kita bertadarus setiap hari membaca Al-Quran, ya. Juga harus dipahami, dihayati dan direnungkan makna-maknanya, baik makna yang tekstual, makna yang terkait langsung dengan naskah ya. Di naskah itu begini, maka artinya begini itu banyak Al-Quran yang bicara seperti itu ya. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu, misalnya hai orang beriman, jelas itu ya, itu sudah jelas dengan naskahnya dia kita ngerti maknanya. Maupun yang kontekstual ya, makna yang berhubungan dengan konteks, yaitu situasi atau keadaan yang mendukung makna. Nah ini yang kontekstual ini yang kadang-kadang kita apa ya maksudnya ini gitu ya. Nah itu kemudian sehingga isi Al-Quran dapat diaplikasikan. Perhatikan Pak, saya garis kembali ini, dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Al-Quran harus begitu Pak ya. Jadi kalau Al-Quran sebagai tadarus itu ya dia semacam dogmatis yang kaku gitu ya. Jadi kalau misalnya kita hanya membaca tapi tidak pernah mentadaburi ke sini ya nggak dapat kita aplikasikan. Kita mencoba melakukan itu. Next. Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa ke sini Pak. Oke. Nah, ya, biar karena guru itu ngajar kalau matanya begini-begini agak aneh. Ya kan? Kita sepakat banyak guru ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita fokus begini lebih mudah. Kita lihat sekalian, Al-Quran sebagai kitab suci ini benar-benar merupakan hulu dari segala macam ilmu. Ya, merupakan hulu dari segala ilmu. Jadi untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan, perhatikan Al-Quran untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari kita butuh ilmu bantu Pak. Butuh ilmu bantu. Karena nggak mungkin Al-Quran itu akan bicara bagaimana buat mobil, akan bicara bagaimana memelihara sapi, bagaimana supaya tanaman ini menjadi subur, nggak mungkin. Dan nggak elok kalau Al-Quran bilang begitu. Ya. Al-Quran sebagai kitab suci merupakan hulu dari segala macam ilmu. Ya, karena Al-Quran dikatakan sebagai petunjuk, sebagai nasihat, sebagai pelajaran, sebagai kabar gembira, itu Al-Quran. Ya. Nah untuk sampai ke sini ya itu butuh alat bantu. Ya. Jadi untuk dapat menangkap jiwa Al-Quran tidaklah mudah. Namun demikian tidak ada salahnya kalau kita berusaha dengan kemampuan yang dimiliki, maka saya kepingin sekali ada dokter yang taklim di sini Pak. Ya. Pak Ustadz bisa mendengar dokter kan? Dokter yang ahli medis itu ya, suruh taklim di sini Pak. Kita akan terpukau Pak dengan ilmu yang beliau miliki itu ya, bisa menjelaskan bagaimana tubuh kita ini. Kan Allah berfirman, apa kamu nggak memikirkan bagaimana tubuhmu itu diciptakan gitu? Ya, gitu.
dengan kemampuan yang dimiliki untuk menangkap pesan-pesan dalam Al-Quran ya. Dalam konteks ini ilmu bantu yang banyak sekali nggak tentu jumlahnya ini, ya kan? Ini harus tetap digunakan sebagai sarana untuk menangkap pesan-pesan tersebut. Ya. Hari ini kita ingin di surat As-Sajdah ayat 27. Next. Pak Ustaz, dalam surat Al-Kahfi, Pak Ustaz, ayat 19 halaman 304. Kalau Al-Kahfi harus sudah lincah karena tiap minggu kita baca itu. Ayat 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ya, ini firman Allah depan main-main Pak kalimat ini Pak. Jadi ilmu Allah itu unlimited Pak dalam bahasa kita, tak terbatas. Ya, sementara ilmu kita itu terbatas. Berkali-kali banyak ustadz yang menyampaikan bahwa ini lautan untuk menulis ilmu Allah itu, ya, itu enggak airnya habis itu enggak cukup. Ditambah lagi tidak cukup. Ini kontekstual Pak, kan enggak langsung bermaksud itu kan, gitu ya. Jadi kita harus mengeksplor akal kita bahwa ya Allah ya Tuhan, masya Allah. Laut aja yang begitu banyak airnya itu untuk nulis ya nggak selesai. Atau ada lagi yang mengatakan bahwa ilmu yang kita miliki itu seperti satu butir pasir di padang pasir yang begitu luas, ya kan? Oleh sebab itu kita nggak boleh sombong dengan ilmu yang kita miliki Pak. Nggak boleh sombong sama sekali dengan ilmu yang kita miliki. Haram punya sombong itu Pak. Ya, karena kita betul-betul menyadari bahwa ya Allah ya Tuhan, ilmu kami itu hanya sedikit. Gitu. Ya, maka kita renungkan juga bahwa ilmu yang dimiliki oleh manusia amat sangat sedikit. Oleh sebab itu sebagai insan yang beriman dan bertakwa, sudah seharusnya kita menghargai ilmu yang ada pada orang lain. Kita nggak boleh Pak ada orang memberikan ilmu itu kita semua kita belum nggak ngerti kok ilmu dia itu. Pak ilmu Allah itu maha luas kan. Nah sebenarnya kita hanya punya sebutir. Wong do sebutir nyelah ke uang ini ke uang kan tidak elok lah. Ya. Mari kita kalau ilmu itu secara fikih benar, kemudian secara syariat juga benar, baik kita ambil. Next. Oke, nah kita di sini Pak Ustaz jantungnya ya di surat As-Sajdah halaman 14 udah ya kita. Oke, silakan Pak Ustaz. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil jurzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Allah berfirman, dengan firman ini ujungnya itu beliau mengatakan, mengapa kamu tidak perhatikan itu? Gitu, iya kan? Kamu nggak perhatikan itu. Bagaimana awan itu digerak oleh Allah, kemudian dia menjatuhkan air, dengan air itu kehidupan jadi ada, gitu, iya kan? Ini baru satu ayat loh Pak di Al-Quran, baru satu ayat Pak. Ini di breakdown, di tadabur ini menjadi usaha yang luar biasa. Ya, bidang pertanian Anda tahu sendiri, bidang pertanian itu begitu hampir semua kegiatan berkaitan dengan pertanian. Ya, peternakan juga demikian. Ya, ada kata kunci di sini Pak. Di sini ada, ini ilmu batunya nih. Ya, ada awan, ada hujan, bumi tandus, tanaman, hewan. Ini kata kuncinya nih di dalam ayat ini gitu. Awan Allah gerakkan, ya. Hujan Allah jatuhkan, ya kan? Tapi kita kalau nggak punya ilmu yang membidang ini nggak ngerti apa betul awan itu bergerak, gitu, ya kan? Kalau kita nggak baca ilmunya, gitu, ya kan? Bagaimana hujan itu terjadi?
ya kan? Nah ini yang dikatakan ilmu bantu tadi yang saya katakan, ya. Kemudian bumi yang tandus ini nanti akan kita buktikan bersama-sama dalam kajian ini, ya. Terus Allah mengatakan, mengapa kamu memperhatikan itu? Ini kan perintah, Pak. Perintah bukan ini. Perintah ini, maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Ya. Nah, subhanallah, kalau kita bisa memperhatikan satu ayat ini saja, itu pahalanya luar biasa, Pak. Dan untuk kehidupan sehari-hari luar biasa. Ya. Next. Oke. Kita lihat sekarang, mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Mengarahkan awan yang mengandung air. Nah, kita kan belajar awan kan? Nah, untuk mempelajari ilmu butuh ilmu bantu, namanya klimatologi dan hidrologi. Iya kan? Kalau kita tadarus Al-Quran saja, ya tidak mengerti ilmu ini, nggak ngerti, Pak. Bagaimana awan itu terbentuk gitu, ya kan? Maka saya katakan Al-Quran itu sebagai induk segala ilmu, ya kan? Dan begitu. Ya, kemudian ilmu bantunya itu yang mengeksekusi. Ya, next. Oke, ini awan, Pak. Ya. Awan dan hujan. Awan adalah massa udara yang mengandung uap air akibat kondensasi. Ya kan? Ini kalau udara tok itu nggak begini, Pak. Ya, kalau udara yang nggak ada uap airnya kan, ini kan udara juga nih, ya kan? Tapi nggak uapnya nggak sejenuh ini gitu loh. Kalau kita naik pesawat jeger, ya kan? Pesawat itu berada di atas awan, Pak. Bukan di bawah awan. Rata-rata pesawat terbang itu di atas awan, ya kan? Jadi awan itu di lapisan terendah atmosfer, namanya troposfer. Ya, di situ sekitar 1,5 kilometer saja dari yang kita injak ini. Sekitar itu kira-kira, tapi pastinya kan nggak bisa dikatakan. Sekitar itulah. Jadi dekat, Pak. 1,5 kilometer. Sementara pesawat itu terbang bisa sampai 30.000 kaki kan, bisa sampai 15 kilometer. Ya, tingginya itu pesawat. Maka awan di bawah itu kita lihat. Ya, Pak Ustadz kemarin baru ke Arab kan, Bapak pasti melihat awan bergulung-gulung gitu. Ya, tapi begitu sampai ke negeri yang kering, ya kayak Sahara itu jarang kita lihat awan begini, Pak. Gitu. Ya, jadi awan adalah massa udara yang mengandung uap air akibat kondensasi. Kemudian hujan adalah sebuah presipitasi. Apa itu maksudnya? Air yang keluar dari kondensasi. Ya, dari kondensasi ini karena diberikan oleh Allah dengan angin, ya, maka dia masanya menjadi berat jatuh. Nah, jadilah seperti ini, Pak. Ini kan dari awan kan? Nah, jatuh seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan presipitasi. Air yang keluar akibat kondensasi. Seret jatuh begitu. Oh, bayangkan, begitu banyaknya awan di langit itu jatuh, itulah air, ya. Kita nggak akan ngerti, berarti kalau kita nggak ngerti klimatologinya, gitu. Ya, ini baru kita bahas airnya, belum kita bahas petirnya, Pak. Ini ilmu lagi, Pak. Bagaimana listrik yang dihasilkan oleh ini? Ini orang-orang baru sudah berburu petir hari ini untuk menangkap energinya itu. Ya, kita aja domblong aja gitu. Ya, ingat itu gitu. Orang-orang barat sekarang sedang berburu petir. Bagaimana petir yang listrik yang begitu banyak itu kita tangkap, kita salurkan gitu. Mereka seperti itu, Pak. Gitu. Orang ini listriknya luar biasa, gitu. Luar biasa. Kalau nggak percaya, silakan sampai petir. Ya kan? Ya kan? Gosong kita sama petir, gitu. Ya kan? Jangankan kita, pohon kelapa itu suwek loh, Pak. Ya kan? Jeleger begitu, dia bisa sobek begitu. Ya, next. Oke. Ini alat bantunya namanya klimatologi. Saya sampaikan, bayangkan laut yang begitu luasnya itu kena sinar matahari. Panasan dia kan luap kan ya. Jadi alat kan hasil buat mengandung. Tapi harusnya tawar matahari karena H2O yang namanya evaporasi. NaCl tinggal. NaCl dari laut itu. Bayangkan laut yang luap itu H2O, air yang atas itu. Panasan dia kan ini kan luap kan. Satu-satunya jet alat kan hasil bisa tiga bentuk. Tapi harusnya tawar karena H2O yang apa? NaCl tinggal. Gas apa gas udara? Gas, uap air itu gas, yang uap itu H2O, airnya ke atas, belum bisa kita tangkap. Ini kan satgas kan, tapi dia terkondensasi, ya lama-lama menyatu, ngumpul. Ini kan dalam bentuk gas ngumpul di sini jadi awan, ya kan? Tadi itu yang katanya mengandung gas, uap air itu kalau di sini sudah bisa kita rasakan. Maka pesawat itu bisa kita tangkap awan, gerget gas kan? Tapi dia terkondensasi, ya lama-lama menyatu, ya kan? Ya, tapi kalau di udara yang sudah kayak gini jadi awan. Maka tadi itu yang masuk udara mengandung air. Kalau di sini sudah bisa kita rasakan, ya. Maka pesawat itu kalau menerobos awan oleh Allah, awan digerakkan. Oh, itu katanya ini baru evaporasi, penguapan dari ya, tapi kalau udara yang sudah kayak gini, ada juga penguapan dari sudah
posisi yang paling tinggi. Namanya transpirasi. Kemudian oleh Allah, ya, namanya transpirasi. Jadi ini muap juga. Tanaman kan mengandung air kan dari dia laut langsung. Tanaman transpirasi juga penguapan dari mengeluarkan air dari tanaman. Kalau nggak transpirasi, namanya transpirasi. Bahkan dia ngambil air dari tanah, ya, namanya transpirasi. Jadi bagaimana kalau gerakan air kan mengandung air kan? Nah, dia bagaimana pohon kelapa itu tanaman transpirasi, ya, airnya itu mengeluarkan air. Kalau nggak transpirasi, naik ke atas gitu. Tidak kebagian, bahkan dia mengeluarkan air itu sangat kecil. Nah, air yang menguap dari tanaman gerakan air ke atas. Ya, bagaimana pohon kelapa yang tetap ada isinya, ada airnya yang nggak ada kelapa airnya, kan ada transpirasi naik ke atas gitu. Jadi, ya, dia menguapkan air itu ke atas. Nah, air yang menguap tadi itu namanya transpirasi. Ya kan? Sementara air yang menguap dari lautan menuju ke tanah yang tandus vegetasinya itu namanya evaporasi. Ya kan? Jadi transpirasi. Awalnya Allah tadi diberi masa udara yang terkondensasi tadi. Ya kan? Ya kan? Awalnya dari sini menuju ke daratan yang tandus, menyirami tanah yang tandus, ya kan? Maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Ini namanya presipitasi. Dari tanah-tanaman itu kata Allah dan celah hewan-hewan bisa makan. Kamu sendiri bisa makan. Dari sini, iya kan? Iya, menyirami kita bisa minum tanah yang tandus. Maka kalau tumbuhlah tanaman-tanaman ini, Allah dan ceritakan ini ya. Dari tanah-tanaman itu kata Allah, hewan-hewan bisa makan. Jumlah air bisa makan. Apa? Perhatikan kalimat saya. Iya kan? Jumlah air yang ada minum bisa segala macam. Coba kalau nggak ada ini. Allah hebatnya air ini Pak, satunya benda di muka bumi yang bisa bentuk gas, air dan padat. Ya, ya. Gas jumlah air di bumi itu tetap Pak. Cair dan padat. Jumlah air di bumi itu padat itu yang sedang berubah bentuk. Es saljunya. Salju dibuatnya air ini luar biasa satunya benda di muka bumi yang bisa membuat es, air dan padat. Es itu kan ya air yang dituangkan padat. Oke. Yang cair ini bisa dipukul orang kan ya. Bisa kalau saya silakan itu pukul pakai es salju juga ada sininya kan. Tapi kalau salju juga gas ini luar biasa enggak bukan selatan tempat. Ini hebatnya air buat es. Dia beda dengan besi, beda dengan kayu, padat ya kan, yang beku. Bentuk bisa memukul orang kan. Air itu bisa kalau saya silakan itu pukul pakai es terus dipukul sama es sininya kan. Tapi kalau dipukul pakai gas ya pakai air enggak apa. Ini hebatnya air ya. Dia beda dengan besi. Ini klimatologi lagi. Ya kan? Bagaimana kita memahami bahwa ya, air itu benar-benar bahwa air sampai ke bumi tetap ya dari seperti itu sampai ke bumi. Nah kemudian manusia karena asalnya itu menangkap fenomena ini. Oke. Kemudian ini klimatologi lagi. Berapa banyak sih? Bagaimana kita memahami bahwa benar-benar bahwa air sampai ke bumi ya dari tekstil itu sampai ke bumi. Nah kemudian manusia dengan akalnya itu menangkap fenomena ini. Ya kan? Ya. Kemudian alat mengukur berapa banyak sih jumlahnya sampai ke bumi. Curah hujan yang sampai ke bumi. Berapa banyak? Ini kalau dengan memberani. Diukur Pak, berapa sih ini kalau melihat kuasa Allah ya. Ngomong mudah sebesar 60 meter ya. Naik ya. Alat untuk mengukur misalnya jumlah curah hujan itu mencatat sampai ke bumi. Stasiun BMKG Lampung diukur Pak, berapa sih itu? Ya kalau dari ngomong mudah sebesar Allah. Ya, seperti ini memang artinya. Oke, misalnya stasiun BMKG itu mencatat bahwa di stasiun BMKG Lampung tahun 2002 bandara itu ini saya ambil dari 2 mm per tahun seperti ini memang artinya. Ya, stasiun BMKG Bandara Lampung air per milimeter ya bandara itu kan itu membayangkan secara 13 km itu air itu kan volume kan tapi satuan ukur tahun milimeter. Ya, apa maknanya? Ya, ini yang kita bahas kan. Oke, kok air kok milimeter ya Pak? Ini katakan dalam 1 hektar. Membayangkan kan kalau 1 meter ya. Itu kan volume kan? Oke. Nah, tapi satuan air 1.600 sampai mm. Apa maknanya? Nah, ini yang kita bahas kan. Ketinggiannya. Oke. Jadi 100 kali 100. Ini katakan dalam 1 hektar. 1.000 mm. 1.000 meter ya Pak ya. 1,6 meter kan? Nah, ada air 1.600 1,6 meter. Ketinggiannya. Kita hitung volumenya. Jadi ya, 100 kali 100 jadi volume air yang 1.000 mm. 1.000 semuanya 1,6 meter kali 100 meter kali tingginya 1,6 meter. Sehingga kita hitung volumenya. Kita hitung volumenya 820 meter kubik per tahun. Jadi volume air yang memerlukan 1 liter ya. Itu semuanya liter ya. 100 meter, 1 liter kan, 100 meter, jadi kali tingginya jumlah ini dikalikan jadi sehingga 16 adalah kita 820 air yang lalu curahkan ke lahan sesak menanam kan 1 liter ya selama 1.000 liter ya
Satu meter kubik itu 1.000 liter kan? Maka saya katakan berkali-kali kita sholat jumlah ini 5 kali lagi 16.820.000. Kalau kita liter air yang Allah curahkan ke lahan 1 hektar 16 juta lahan 1 hektar. Allahu Akbar. Ya, nice. Maka saya katakan berkali-kali kita sholat 5 waktu. Ini mobil tangki kan ya? Ya, yang bawa kali bawa air kalau kita kan minyak. Ini kan kapasitasnya kan 20.000 liter kan? Ya. Ya kan 16 juta lah kan ada tulisannya kapasitas isi 20.000 liter. Ya kan gitu. Nih, kita ekspor aja. Mobil 16 juta lah ya. Yang bawa kali bawa air jangan minyak. Mobil Pak, kapasitasnya kan 20.000 liter kan? Ya. Ya kan? Masih enggak sembahyang ada tulisannya kapasitas isi 20.000 liter. Masih enggak menyembah Allah, kita ekspor aja. 16 juta lah full betul manusia. Tujuan mobil Pak, full betul loh dia tuh nggak sampai berterima kasih kepada yang membantu kehidupan ini. Masih nggak sembahyang nanam jagung, kita suka nanam jagung, nanam jagung. Masih nggak menyembah sampai sirami dari air sumber kita. Full betul loh, nggak akan jadi itu. Full betul loh dia nggak sampai berterima kasih kepada yang membantu kehidupan ini. Maka sampai kalau itu baru 1 hektar, kita kalau sak kabupaten, sak provinsi sirami dari air se-Indonesia, maka ini kalau salah jadi bisa menimbulkan banjir Pak. Kalau jumlah banjir itu kan masa banyaknya luar biasa. Itu baru 1 hektar ya. Sedangkan mana di kabupaten ya sering kan sak provinsi gundul ada langsung se-Indonesia. Maka ini kalau salah bisa menjadi banjir, bisa menghanyutkan banjir itu kan masalah luar biasa. Ya, yang sering kita di mana? Di Padang Cermin tuh, yang sering kan? Iya kan? Para hutannya gundul. Ini kan butuh alat bantu, butuh ilmu bantu. Oh, kita ya kan? Enggak terserah. Oke, jadi banjir. Bisa menghanyutkan segala sesuatu. Itu kan volume air sangat banyak. Ini yang biasa katakan bahwa supaya bisa diaplikasikan apa itu butuh alat bantu. Iya kan? Butuh alat bantu. Ini kan butuh alat bantu, butuh ilmu bantu. Menurut kita. Sampai jaminan. Oke. Yakin ya Pak ya? Ya, itulah masih banyak materinya Pak. Makanya saya pun ini biasa katakan bahwa supaya bisa diaplikasikan apa ini bumi yang tandus untuk melihatnya. Ya, apa kita ya bumi yang tandus. Sampai jaminan. Ini di Afrika Pak sekarang ini sudah keringan. Jam 10 ya Pak ya? Mati semua Pak hewan. Masih banyak materinya Pak. Makanya saya pun masyarakat saya karena nggak ada kencang. Nggak ada air. Ini bumi yang tandus sehingga tumbuhan nggak hidup. Apa kita ya bumi yang tandus? Kalau tumbuhan nggak hidup yang pertama di Afrika Pak sekarang ini sudah keringan. Mati semua Pak hewan Pak, ya kan? Hewannya mati, ya kan itu aja mati karena nggak ada hujan, nggak ada air asli Pak, sehingga tumbuhan nggak hidup. Kalau tumbuhan nggak hidup ya pertama adalah dibaca dengan baik gitu loh, ya kan gitu, ya kan? Lah, ya kan? Ini loh hewannya mati, itu aja mati karena nggak ada Allah nggak kirimkan awan ke sana gitu, ya kan? Nggak ada Pak. Firman Allah tumbuhan nggak bisa hidup. Tumbuhan nggak hidup, mati duluan. Apa tuh dibaca dengan baik bukan zaman bahula Pak sekarang. Lah. Ini loh Pak, mati semua Pak. Afrika karena nggak ada, Allah nggak kirimkan awan ke sana gitu. Itu nggak ada hujan di sana. Sehingga tumbuhan nggak bisa hidup. Begitu tumbuhan nggak hidup, mati duluan. Hari ini Yaman. Ini bukan zaman bahula Pak sekarang. Nggak penting. Apa dosa mereka itu? Ya, Afrika itu lagi dilanda seperti itu. Nah ini, ya, kalau udah kayak gini, manusia nggak bisa, tidak bisa berlatih. Nah, ini kan kelaparan kan ya. Hari ini bantuan kemanusiaan dari berbagai dunia nggak penting. Nah Indonesia membantu terus kalau kita aja masih kayak gini. Nah ini, ya kan? Kita aja masih manusia nggak bisa bantu terus ya bantu. Sekarang dapat bantuan. Makanya kita harus bantuan kemanusiaan dari berbagai dunia. Mandiri gitu. Jangan Indonesia membantu terus kalau kita aja masih kayak gini. Kalau bisa. Ya kan? Kita aja masih kurang. Bantu terus ya bantuan. Sekarang dapat bantuan. Makanya kita harus mandiri, hidup itu harus mandiri gitu loh, jangan mengharapkan bantuan dari Asyura ini ya. Dan musibah apapun yang menimpa luar biasa dampak dari tidak ada hujan, ingat. Ini firman Allah bukan kata-kata kita. Ya, next. Dan musibah apapun tadi itu yang Allah yang menimpa kamu adalah karena dan musibah apapun yang Allah adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Ini apa maknanya? Ini firman Allah itu negeri yang makmur Pak. Ya, kita juga. Dan musibah apapun ya, tadi itu fokusnya banyak karena penguasa yang serakah yang menimpa kamu adalah karena potonglah semua pohon-pohon Allah dijual banyak. Kan itu jual pohon itu. Ini apa maknanya? Jual kali itu kan negeri yang makmur mereka duitnya banyak. Akibatnya oleh Allah fokusnya banyak karena penguasa yang serakah jadi yang dibunuh. Dipotonglah semua pohon-pohon itu dari jual habis Pak. Kan itu kan jual pohon itu Pak. Jual aja kan ada di kantor dijual dia begitu Pak. Sama dengan kita ini. Kalau nggak percaya ini saya buktikan berubah menjadi buang semua pohon ini. Sudah mulai Pak. Dari itu habis Pak seperti kita ini. Ya kan?
Jadi kesalahan itu, musibah itu akibat begitu. Iklan rambutannya begitu Pak, sama dengan kita ini. Kalau nggak percaya, Allah nggak salah. Tahu bahwa soal itu, makanya pakai ini gitu loh. Hidup ini gitu loh. Pakai apa? Jadi kesalahan itu, musibah itu akibat siapa coba? Kalau kita tidak pakai akal, berantakan Pak. Allah nggak salah. Berantakan. Allah udah ngomong seperti itu. Makanya pakai ini gitu loh. Hidup ini gitu loh. Pakai apa? Ilmu. Pakai ayat ini kalau cuma dibaca ngeng gitu aja, enggak. Kalau kita itu nggak pakai akal, berantakan kamu gitu. Ya, berantakan. Oke, next. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah itu yang pertama yang awal ya. Tanganmu sendiri. Ayat ini kalau cuma dibaca ngeng gitu aja, enggak akan darinya. Enggak bermanfaat kamu ya gitu. Ya kan, sehingga oke. Sekarang kita lihat sedikit saja dari apa yang itu yang pertama yang awal ya. Allah memberi. Sehingga saya ternak mereka dan ya kan? Dapat makan dari. Saya kalau di sini kayak di lapangan, ya kan, sehingga kita lihat sedikit saja dari apa yang kita ketahui. Nah, ini kan tanaman yang Allah berikan tadi kan, dengan ayat tadi itu saya akan tumbuh tanam-tanam kan, ya. Dari situ dari lapangan tanaman ini ternak dapat makan dan kamu juga dapat makan. Ini sorghum yang saya tanam. Ini kan tanaman yang Allah jadikan tadi kan tanam. Dengan ayat tadi itu akan tumbuh tanaman-tanamannya, ya. Dari situ tanaman ini ternak dapat usaha bisnis kamu juga dapat makan. Iya kan? 50 ton Pak. Jagung ini paling cuma 30 ton. Biomasanya. Kalau jagung kan memang diambil tongkolnya ya. Kalau sorghum bukan saya sampai tongkol. Biomasa bisa habis di bidang peternakan, Pak. Saya potong, saya chopper, kasihkan peternak. 50 ton Pak. Jagung itu paling ekstra 30 ton. Nah ini hafalannya. Kalau jagung kan memang diambil per hektar ya. Enggak seekor sorghum. 150 hektar saya tanam. Biomasanya ini. Saya kemarin menggunakan komposter, saya chopper, kasihkan peternak itu dia langsung masuk. Videonya ada, ya masuk ke situ. Langsung saya bawa ke bunker. Nah ini hafalannya bisa pakai. Saya tanam berapa hektar? Enggak seekor, enggak simulasi. 150 hektar saya tanam. Tahan 2 tahun saya kemarin menggunakan harvester, jadi selasa jadi gitu ya langsung masuk. Videonya ada, ya masuk ke situ langsung saya bawa ke bunker. Gitu bisa pakai traktor. Jadi panitia simulasi disimpan ya. Kan tahan lagi. Ini kan 2 tahun kita tawarkan kan ilmu nutrisi ya. Jadi selasa jadi sorghum, enggak sorghum baru muncul kamu tebang ya. Salah. Kita kan mengharapkan ada panen di sini saya panen. Ya next. Nah, di sini panen itu sini yang paling penting bagusnya. Ya, pakai ilmu lagi. Ini kan ilmu peternakan. Ini Anda kan sudah bicara ke awalnya panen sorghum, enggak sorghum baru muncul kamu tebang ya. Salah. Kita kan Allah tumbuhkan itu tumbuhan dari situ kamu bisa makan hewan bisa yang paling penting. Ya, nah ini ada kan ada hujan ke bawahnya tuh kan, chopper next. Nah ini kan Pak bunkernya Pak. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari situ kamu bisa makan hewan bisa makan masuk ke sini ke bunker ini. Ya, ini satu bunker ini 4 sekali. Ya, kemudian di chopper next. Nah ini saya harus membuat 5 bunker. Ya, berarti ini choppernya nih 2000 ton. Untuk memberi makan 9.000 ekor sapi selama setahun 400 ton. Saya harus membuat kita katakan hewan-hewan itu bisa makan 2.000 ton dan kamu sendiri bisa makan kan untuk memberi makan 9.000 ekor sapi selama setahun untuk hujan tadi. Saya nggak akan nanam sorghum, nggak akan nanam jagung kalau nggak ada hujan. Iya Pak. Nggak boleh. Kan tadi firman Allah katakan Pak, hewan-hewan itu bisa makan. Dan kamu sendiri bisa makan. Makanya kita nanam jagung, nanam sorghum. Dari situ, dari bumi yang tandus tadi itu karena mati hujan tadi. Nah, gitu kan? Saya nggak akan nanam sorghum, nggak akan nanam jagung. Saya buat ini kan nggak banyak kesana nih. Iya kan Pak? Ini luar biasa Pak. Biomasa dan mana berarti HPP-nya? Dalam bisnis ini HPP-nya, harga pokok produksinya itu, gitu kan? Kalau jagung itu, ini saya buat, ini kan 5.000 rupiah per kilo, ya. Jadi ini luar biasa Pak. Sorghum, HPP-nya sekali bisa panen berkali-kali. HPP-nya harga pokok produksinya itu, kalau jagung pertama 300 buah. Ini kan ada rangkuman 5 rupiah per kilo ya tebu. Jadi HPP-nya per kilo sorghum hanya tanam sekali bisa panen berkali-kali. Ya kata-kata ketiga jagung kan HPP-nya. Maka kalau sampai nanti sapi pilih mana atau 2. Dia kan ada rakunya 5. Iyalah HPP itu saya 5. Jadi HPP-nya dibandingkan dengan 300 itu yang ada 120. Sepertiganya kan. Semakin hemat semakin efektif jagung nggak dimakan HPP-nya. Maka kalau sampai punya sapi pilih mana yang usaha bidang peternakan tadi Pak. Iyalah HPP itu baru bisa dilaksanakan kalau sama punya dibandingkan dengan 300 yang jagung.
sepertiganya kan, semakin hemat, semakin efisien, semakin memberi makan ternak, semakin untung. Iya kan? Ini namanya usaha bidang peternakan tadi, Pak. Next. Itu baru jelas di masyarakat kalau kita punya yang tadi saya cacat tadi itu, ya kan? Kemudian saya jadikan istilah, ya. Kenapa, Pak? Iya, karena saya enak, Pak. Oke. Nah, kalau nggak enak, saya nggak gelap, Pak. Ini jelas, Pak. Ini Pak, ya kan? Yang tadi saya cacat tadi itu, ya kan? Tebon itu, ya karena kita nggak tega aja, jadikan istilah tinggi, Pak. Kalau sampai mau makan, kita hidup sudah dari situ. Cuma kan rasanya enak, Pak. Kita kan berat. Kalau nggak enak, saya nggak gelap, Pak. Jangan makan tebon. Jadi kan silase yang tebon itu, ya kita saya uji aja, Pak. Keharuman, Pak. Kalau sampai mau makan hidup sudah dari situ. Jadi kan ya nggak mau lah. Silase kan berat. Kalau makannya lebih enak itu loh, jangan makan tebon. Kalau jangan makan tape itu ya. Ini silase yang saya uji organoleptik. Saya uji keharumannya. Saya kasih makan keharuman dan rasanya, Pak. Ya, jadi silase itu enak kayak tape itu loh, Pak. Kalau benar kan tape itu satu ayat saja tuh. Ini menjadi bisnis yang luar biasa. Next. Nah, maka Al-Quran itu akan menjadi dogmatis kalau kita nggak punya ilmu bantunya tetap di sini. Siapa yang tadarus saja, benar kan? Itu satu ayat saja pahala, tapi ini menjadi bisnis yang luar biasa. Ya, maka Al-Quran itu akan menjadi dogmatis kalau kita nggak punya ilmu bantunya tadi ini. Siapa yang tadarus saja, sembahyang kita itu begitu bagus, tapi sungguh-sungguh, Pak, kurang. Dan kalau ada adan kita harus ada jadi itu sampai menjadi kan pikirnya begitu kan, bener nyatanya begitu kalau kita memang sadar betul bahwa Allah itu Maha Kuasa, ya, sehingga sembahyang kita itu begitu sama Allah takutkan azabnya sungguh, Pak, ya. Tapi kan kita sayang kalau ada adan akan kasih sayang kita ke masjid, Pak. Kan pikirnya begitu kan, sudah ribu, Pak, nyatanya begitu kalau kita memang sadar betul bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kami pelihara itu maksimal takut akan azabnya 3 bulan, ya. Tapi kan kita sayang kalau dia akan kasih sayangnya. Sama kayak boiler itu, ya. Ini sudah ribu, Pak. Jadi 100-nya ya, kami pelihara itu yang dari bobotnya yang kami pelihara itu maksimal itu menjadi 450 bulan setengah. 4 bulan gitu kan? Ini sama kayak boiler itu sama program gede, ya. Jadi 100 yang tadi saya buat tadi pelihara itu yang dari bobotnya yang 400 sekitar sampai 50 itu menjadi 450 kilo, Pak. Ya, jadi kita berdiskusi itu kan ini sudah mau dagingnya itu deh. Itu untuk kalau udah dikasih makan yang tadi saya buat tadi itu. Nah, ini kan daging kan 450 kan sampai Allah berfirman. Nah, baru hewan itu bisa makan dan kamu bisa makan. Kita bisnisnya itu iya kan? Nah, ini daging ya. Ini orang Eropa di kalau makan daging seperti ini ya. Ini kan daging kan? Ya kan? Ini kan tadi ini kalau Allah berfirman nasi hewan itu bisa makan dan kamu bisa makan. Ya, iya kan? Gua bayangkan. Nah, bandingkan daging ya. Ini orang dengan makan per orang per tahun. Ya. Jerman tak 90 kilo. Ya kan? Per orang per tahun. Nasi, ada sambal, ada ini. Indonesia supil. Ya. Itu untuk bandingkan ya. Bandingkan sudah kita telah per orang per tahun. Kalau nggak ada Idul Adha, nggak ada sapi dipotong per orang per tahun. Banget daging. Indonesia makanya itu untuk hidup itu jangan cuma ngelak-ngelakin wong liya. Ya kan? Kalau enggak ada itu rasa, kalau ada sampai dipotong diri kita itu gitu. Ya kan? Banget Gizi kita kurang. Maka saya kalau ceramah ini kalau taklim ini saya katakan makanya sampai kiamat makanya sudah akan bisa hidup itu jangan cuma ngelak-ngelakin wong liya. Ya kan? Kita ini orang kalau potong makan diri kita ini gitu. Ya kan? Ya kan? Gizi kita kurang. Saya kalau ceramah ini kalau taklim ini saya katakan sampai kiamat PSSI nggak akan bisa makan itu oke. Awal-awal aja 10 menit pertama orang Eropa itu makan dari 20, Pak. Empor, ya kan? Mereka masih cek. Piye kita mau ngalahkan mereka yang hanya segini nih? 90 kilo, Pak, mereka makan daging. Oh, ya. Harus seperti ini makannya kan kalau kita kan. Awal-awal aja darah tinggi pas macam segini nih, ya. Menurut ke 20 kalau makannya kayak gini, mereka masih cek ya. Ini sebulan sekali 90 kilo, Pak, mereka makan daging. Ini kan mereka kan rasa makan ini makannya kan kalau kita kan ya kan? Asam urat lah darah tinggi macam-macam segini. Saya mau tanya, teknologi itu ada di mana makannya kayak gini? Nah, kita makannya kayak gini. Teknologi ada di mana ya? Ada di sana kan sebulan sekali. Karena mereka Allah akan menambahkan nanti ini, Pak. Mau kamu kafir, mau kamu muslim, kalau kamu makannya jadi kamu cerdas. Saya mau tanya, teknologi itu ada di mana? Teknologi ada di mana? Mereka
Ada sana kan? Ya. Mau mereka kafir, mau muslim, mau nggak pada mau kamu kafir, mau kamu muslim, kamu makan yang benar, kamu cerdas. Nah kita ini orang muslim itu mestinya luar biasa berkata-kata gitu kan? Ya. Tahun mau ya, kafir, mau muslim, mau apa? Kalau kamu makannya benar, maka kamu cerdas, gizinya masuk. Hah? Nah itu. Nah kita ini orang muslim itu mestinya luar biasa berusaha. Ya, orang tadi kan satu, ibadah kita punya orang bisa malas. Malas kan? Nah itu. Makanya kita harus buat jelas usaha. Ya, orang kita ini kan satu, penyakit yang orang bisa bunuh contoh malas. Ngarep aku tiba ngarep. Malas nyari robot ngarep itu kan. Bendino boleh langsung buat jelas. Angel pakai ini. Orang Indonesia yang lama, kamu contoh, kamu jual silase, maka harus aku sebulan setahun kamu nggak tanya dari robot ngarit itu, ya kan? Bendino boleh sempat ngontek gesem awalnya. Kita kan mau dipakai terus, tanam, kita lama, kamu dino ngarit foto, kamu jual silase, maka dikasih makan sempat sembarangan, kamu nggak tanya hari ini sampai kita makan damen, besok kalau mentok, kita kan mau dipakai terus. Sehingga di sini dino ngarit ya. Kalau sapi yang dikasih makan rumput sembarangan kan. Makan hari ini sapi kita makan damen. Besok kalau mentok baru sekarang membahas kata jadah sedikit di sini, ya kan? Ayat 27, ya kan? Kalau sapi yang dikasih makan dengan bagus-bagus, maka ada lagi pak suratnya langsung Al-Mu'minun. Bagaimana gen itu? Ini baru kita membahas kata jadah. Butuh pak itu bagi pak. Kita nggak boleh sombong, ya kan? Nanti bagaimana ilmu yang kita miliki itu kok gennya bagus-bagus itu ada lagi pak suratnya. Dan mohon maaf kita lemahnya di sini. Bagaimana gen itu majunya diwariskan. Padahal kita punya Al-Quran. Butuh pak itu bantu pak. Kita nggak boleh sombong. Petunjuk awal itu dengan ilmu yang kita miliki. Nah, petunjuk awal ini enggak kita yang memanfaatkan, mereka yang memanfaatkan. Dan mohon maaf kita lemahnya di sini. Sementara mereka majunya di sisi pak luar biasa pak. Jadi padahal kita punya Al-Quran yang memberikan memang sengaja tertulis petunjuk awal nilai-nilainya. Di perusahaan awal saja kita yang memanfaatkan, mereka yang memanfaatkan. Yang 9.000 ekor, 9.000 ekor itu sedikit loh pak. Jadi bisnis mau tahu jadi distribusi itu, itu kan punya sapi memang sengaja tertulis nilai-nilainya. Di perusahaan kami saja, di Satori itu 45.000 ekor, yang 9.000 ekor, 9.000 juang jaya di Kalianda itu, 13 juta itu distribusi itu. Yang saya kelola itu sedikit, punya satu masuk perusahaan kecil, 40.000 ekor. Ya. Saya sampaikan di perusahaan ini aja lah. Di perusahaan ini aja, Juang Jaya di Kalianda uangnya itu mencapai 13 miliar lebih per tahun. Yang saya kelola itu sedikit pak, termasuk perusahaan kecil di bidang kesapian. Ya. Saya sampaikan yang di perusahaan ini aja lah. Baik perusahaan ini aja, perputaran uangnya itu mencapai 100 miliar lebih per tahun. Ya kan? Supaya otak kita itu berusaha, supaya belajar kita mantep, sekolah kita maju gitu tadi Pak. Jadi kita ini kan di Indonesia ini LPDP-nya ada, biasanya ada. Suruh keluar negeri, jarang sekali yang mau dan sekali yang lolos supaya otak kita bagus, supaya belajar kita mantep, ya kan? Sekolah kita terhambat maju gitu biasanya. Ya atau di matematika. Jadi kita ini kan di Indonesia ini LPDP-nya ada, biasanya ada. Suruh keluar negeri, jarang sekali yang mau dan jarang sekali yang lolos. Jangan suka menyalahkan orang lain. Allah terhambat di bahasa biasanya. Ya, atau di bahasa saja. Mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah, dijadikan di umat Islam yang belum menyalahkan mereka itu. Sekarang sudah mulai kan? Iya. Jangan suka menyalahkan orang lain. Allah itu berbuat mencari Islam. Dan saya yakin apa saja. Mudah-mudahan manusia nanti akan menjadi Allah, dijadikan sebagai solusi hidup yang terbaik. Sekarang sudah mulai kan? Iya, di Jerman, di Inggris itu udah mulai orang dari sini itu luar biasa Islam. Dan saya yakin saya bisa hidup. Manusia nanti akan mencari Islam. Sehingga solusi hidup yang menghidupkan keluarga saya itu loh kontekstualnya itu tadi yang Allah katakan tadi. Dari situ kamu bisa dari sini aja luar biasa. Dan dari sini saya bisa hidup. Kamu perhatikan dalam kemauan. Perhatikan gitu, ya kan? Nah, kan bisa menghidupkan keluarga saya satu ayat saja. Kontekstualnya dengan tema yang sangat tersirat di bidang ini. Ini ada lagi, belum kita bicara masalah kasari, belum kita bicara bisnis tebu. Perhatikan gitu, ya kan? Belum yang lain lagi hari ini sudah kita perhatikan ya. Satu ayat saja dengan
tema yang sangat kecil yaitu di bidang ini. Belum ada lagi. Belum kita bicara bisnis kelapa sawit. Belum kita bicara bisnis tebu. Ya kan? Belum yang lain-lain. Maka nikmat Tuhan. Ya. Kamu yang mana lagi yang kamu suka? Next. Ya. Selalu Allah kata Allah kita kepadanya itu ya. Jadi afabi ayi ala kamu sungguh buat makan. Maka Isa telah, ya kan? Duhur lewat. Ya. Selalu bersyukur atas rahmat Allah. Ya. Tapi benar-benar muncul dari hati yang paling dalam sebagai hasil dari akal yang berpikir. Isa telah. Allah selalu mengakhiri biasanya lewat. Apa kamu nggak berpikir, ya kan? Apa kamu nggak berpikir? Ya. Tapi benar-benar muncul dari hati yang paling dalam sebagai hasil dari akal yang berpikir. Betul-betul merupakan hasil dari akal yang berpikir. Allah selalu mengakhiri biasanya kalimat Allah itu, firman Allah itu, apa kamu nggak berpikir? Apa kamu nggak menggunakan akal? Om sekalian, demikian tadi kita pada pagi hari ini. Rasa syukur tadi itu bukan hasil betul-betul merupakan hasil dari akal yang berpikir. Ya. Oh, next. Oh, matur nuwun. Terima kasih. Oke. Om sekalian, demikian tadi kita pada pagi hari ini dan mudah-mudahan melalui taklim yang hebat dan sederhana ini. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.